Aku selalu berpikir bahwa kehidupan pernikahan adalah tentang cinta, kompromi, dan membangun keluarga bersama. Namun, sejak hari pertama aku memasuki rumah Arga, suamiku yang kini menjadi penghuni utama dalam hidupku, aku mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak pernah kubayangkan. Ada tekanan sosial, ekspektasi keluarga besar, dan harga diri yang harus dijaga di setiap sudut ruangan. Namaku Bunga, seorang wanita biasa dari keluarga sederhana. Aku lahir dan dibesarkan oleh ibuku, Ibu Puji. Ayahku meninggalkan kami saat aku masih kecil, dan sejak itu, ibu adalah satu-satunya orang yang selalu ada untukku. Dia adalah orang terkuat yang pernah ku kenal, meskipun tubuhnya tak lagi sempurna akibat kecelakaan yang merenggut kemampuan fisiknya beberapa tahun lalu. Tapi, bagiku, dia tetaplah sosok yang tegar dan penuh kasih sayang. Kehidupan kami mungkin sederhana, tapi bahagia. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan Arga. Dia datang dengan senyum lebar dan janji manis. Arga adalah pria tampan dari keluarga terpandang, dengan pekerjaan mapan dan reputasi yang baik di masyarakat. Bagiku, dia adalah impian yang menjadi nyata. Aku pikir, menikah dengannya akan membawa kebahagiaan baru bagi ibuku juga. Aku salah besar. Sejak hari pertama aku memperkenalkan Ibu Puji kepada keluarga Arga, semuanya mulai berubah. Keluarganya, terutama Bapak Joko, Ayah Arga, dan Ibu Aseh, ibunya, tidak pernah benar-benar menerima kehadiran ibuku. Mereka seringkali mengabaikan atau merendahkan ibuku, terutama karena kondisi fisiknya. Kenapa dia tidak bisa lebih mandiri? Adalah kalimat yang sering terdengar dari mulut mereka. Setiap kali mendengarnya, aku hanya bisa menunduk dalam diam, mencoba menahan air mata agar tidak tumpah di depan mereka. Arga sendiri tidak pernah benar-benar membela ibuku. Dia lebih memilih untuk menuruti kata-kata orang tuanya demi menjaga harmoni keluarga. Kadang-kadang, aku merasa seperti sedang berdiri di antara dua dunia, dunia ibuku, yang penuh dengan cinta dan pengorbanan, dan dunia Arga, yang dipenuhi oleh ekspektasi dan aturan-aturan ketat yang membuatku sesak napas. Pagi ini, aku duduk di meja makan bersama Arga dan kedua mertuaku. Suasana di ruangan itu begitu dingin, meski matahari bersinar cerah di luar jendela. Ibu Aseh sedang membicarakan acara besar minggu depan, peresmian villa baru milik keluarga mereka. Villa itu merupakan proyek besar yang sudah direncanakan selama bertahun-tahun, dan mereka sangat bangga karenanya. Kami ingin acara ini sempurna, kata Bapak Joko dengan nada angkuh. Semua orang penting di kota ini akan hadir. Kalian harus memastikan tidak ada kesalahan. Aku hanya mengangguk pelan, sementara Arga tersenyum lebar, seolah-olah semua ini adalah pencapaian pribadinya. Lalu, tanpa diduga, Ibu Aseh berkata, "Oh ya, ingatkan aku untuk tidak mengundang siapa namanya? Ibu Puji, bukan? Aku khawatir. Kehadirannya akan membuat malu kita di depan tamu." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Aku hampir tersedak teh yang sedang kuminum. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi aku tidak bisa. Aku hanya menunduk, mencoba menahan emosi yang mendidih dalam dadaku. Di sisi lain, Arga hanya diam, tidak berkomentar apapun. Apakah dia benar-benar tidak peduli? Malam harinya, aku pulang ke rumah ibuku. Ibu Puji sedang duduk di kursi rodanya, membaca buku tua yang sudah usang. Melihat wajahku yang muram, dia tersenyum lambat dan bertanya, "Ada apa, NAK?" Aku hampir menangis. "Bu, kenapa mereka begitu jahat padamu? Kenapa mereka tidak bisa melihat betapa luar biasanya ibu?" Ibu Puji hanya tertawa kecil. "Bunga, sayangku, jangan biarkan omongan orang lain mempengaruhi hatimu. Ibu baik-baik saja. Yang penting, kau bahagia." Tapi aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa membiarkan ibuku terus direndahkan seperti ini. Namun, aku juga tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan, dan rasanya semakin sulit untuk bernapas. Esok harinya, aku mulai merenung. Aku memikirkan tentang semua yang telah ibuku korbankan untukku, tentang bagaimana dia selalu berusaha memberikan yang terbaik meski keadaannya sulit. Aku juga memikirkan tentang keluarga Arga, tentang bagaimana mereka menganggap status sosial lebih penting daripada nilai-nilai kemanusiaan. Semua ini membuatku semakin bingung. Haruskah aku terus diam dan menuruti aturan mereka? Atau haruskah aku berani melawan mereka demi ibuku? Saat itulah aku menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri ibuku. Sesuatu yang belum pernah ia bicarakan padaku. Aku melihatnya di matanya, di senyumannya yang tenang, meski dunia terus mencoba menekannya. Ada rahasia besar yang disembunyikannya,
dan entah bagaimana, aku yakin rahasia itu akan mengubah segalanya. Namun, untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu. Menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Dan aku tahu, momen itu akan datang lebih cepat dari yang aku kira. Minggu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari ini adalah peresmian villa keluarga Arga, acara besar yang telah mereka bicarakan selama berminggu-minggu. Villa itu terletak di lereng Bukit Yang Hijau, Dikelilinggi oleh pemandangan alam yang menakjubkan. Seharusnya, ini adalah momen kebahagiaan bagi mereka. Tapi bagi aku dan ibuku, Ibu Puji, ini lebih seperti hari penghakiman. Sejak pagi buta, aku sudah merasa gelisah. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Ibu Aseh minggu lalu, jangan mengundang Ibu Puji. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku, membuat dadaku sesak. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu kejam? Bagaimana mungkin mereka bisa menganggap ibuku sebagai aib? Aku mencoba untuk fokus pada persiapan. Arga sudah memesankan gaun baru untukku, sesuatu yang elegan namun tetap sederhana, sesuai dengan ekspektasi keluarganya. Aku mengenakannya dengan rasa enggan, merasakan betapa dingin kain sutra itu menyentuh kulitku. Rasanya seperti kostum yang dipaksakan untuk sebuah peran yang tidak ingin kumainkan. Ketika kami tiba di villa, suasana sudah ramai. Tamu-tamu penting dari berbagai kalangan mulai berdatangan, pejabat daerah, pengusaha sukses, bahkan beberapa selebriti lokal. Semua orang tersenyum lebar, saling bersalaman, dan berbicara tentang betapa indahnya villa ini. Namun, di balik semua keramaian itu, aku hanya bisa merasakan hampa. Arga tampak sangat antusias, berbaur dengan tamu-tamu dan berbicara tentang rencana masa depan keluarganya. Aku melihat Bapak Joko dan Ibu Aseh berdiri di tengah kerumunan, menerima pujian dengan wajah puas. Mereka benar-benar menjalani peran mereka sebagai tuan rumah sempurna. Tapi bagiku, semuanya terasa palsu. Seperti panggung teater besar di mana setiap orang memainkan peran sesuai skenario, kecuali aku. Lalu, tanpa diduga, hal yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Di tengah acara yang sedang berlangsung, pintu utama villa terbuka. Dan di sana, berdiri Ibu Puji. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mataku melebar, jantungku berdegup kencang. Apa yang sedang dia lakukan di sini? Mengapa dia datang? Aku tahu pasti dia tidak diundang. Lalu kenapa? Ibu Puji masuk pelan-pelan, menggunakan kursi rodanya. Dia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tenang, senyumnya lembut, seolah-olah dia tidak peduli bahwa semua mata kini tertuju padanya. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, sementara yang lain tampak bingung. Siapa dia? Aku mendengar salah. Satu tamu bertanya. Itu, ibu mertuanya, kan? Sahut yang lain. Tapi kenapa dia ada di sini? Bapak Joko dan Ibu Aseh langsung panik. Mereka buru-buru mendekati Ibu Puji, wajah mereka penuh ketegangan. Bu Puji, kata Bapak Joko dengan nada dingin, acara ini sangat penting bagi kami. Kami tidak ingin ada gangguan. Gangguan? Itulah Kara. Mereka melihat ibuku sebagai gangguan. Aku merasakan darahku mendidih, tapi aku masih terlalu takut untuk berbicara. Aku hanya bisa diam, menonton segalanya terjadi di depan mataku. Maaf, kata Ibu Puji dengan suara yang tenang namun tegas. Saya hanya ingin melihat villa ini. Saya pikir ini adalah tempat yang indah. Ibu Aseh mendesis pelan, Bu Puji, ini bukan tempat untukmu. Kembalilah ke rumahmu. Kalimat itu seperti cambukan bagi hatiku. Aku hampir melangkah maju, tapi Arga menahan tanganku. Bunga, jangan ikut campur, bisiknya. Matanya memohon agar aku diam. Aku menatapnya, marah dan kecewa. Bagaimana bisa dia membiarkan ini terjadi? Bagaimana bisa dia tidak membela ibuku? Ibu Puji hanya tersenyum lagi, seolah-olah tidak terpengaruh oleh kata-kata kasar mereka. Baiklah, katanya pelan. Saya akan pergi. Maaf jika kedatanganku mengganggu. Dia memutar kursi rodanya perlahan, meninggalkan ruangan. Semua orang terdiam, suasana menjadi canggung. Aku ingin mengejarnya, tapi tubuhku terasa berat. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, merasa seperti pecundang yang tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi orang yang paling kucintai. Setelah acara selesai, aku pulang ke rumah sendirian. Arga harus menemani orang tuanya untuk berbicara dengan beberapa tamu penting. Aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu hal, ibuku. Aku menemukannya di rumah, duduk di kursi rodanya dengan ekspresi tenang. Melihatku masuk, dia tersenyum lembut. Kenapa kau datang, Bu? Tanyaku, suaraku bergetar karena emosi. Kenapa kau melakukan itu?
Dia menatapku dalam-dalam. Aku hanya ingin tahu, Nak. Aku ingin melihat tempat yang begitu mereka banggakan. Tapi, ternyata, mereka benar-benar tidak berubah. Aku menunduk, air mata mulai mengalir di pipiku. Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa melindungimu. Ibu puji menggeleng pelan. Tidak apa, sayang. Ini bukan tugasmu untuk melindungi ibu. Tapi ingat satu hal, jangan biarkan siapapun merendahkan harga dirimu. Kamu juga harus belajar untuk berdiri tegak. Kata-katanya membuatku merenung. Selama ini, aku hanya pasif, membiarkan mereka menghina ibuku tanpa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, aku mulai merasa ada api yang menyala dalam diriku. Api yang ingin aku gunakan untuk melawan. Aku ingin tahu sesuatu, Bu, kataku pelan. Apa ada sesuatu yang belum kau ceritakan padaku? Sesuatu tentang keluarga Arga? Ibu Puji tersenyum misterius. Semua ada waktunya, Nak. Tapi perkayala, kebenaran, akan terungkap pada saat yang tepat. Aku tidak tahu apa yang dimaksudnya, tapi aku yakin ada sesuatu besar yang disembunyikan di balik senyumannya yang tenang itu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah kejadian di villa, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus melayang pada ibuku, pada senyumnya yang tenang meski dia baru saja diusir secara terbuka oleh keluarga Arga. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku penasaran. Sesuatu yang lebih besar daripada sekedar ketegaran seorang ibu. Kata-katanya tadi malam teras terngiang di telinggaku, semua ada waktunya, Nak. Tapi percayalah, kebenaran akan terungkap pada saat yang tepat. Apa maksudnya? Apa rahasia yang selama ini dia sembunyikan dariku? Pagi hari datang, dan aku memutuskan untuk bicara empat mata dengan Ibu Puji. Aku menemukannya duduk di meja makan, sibuk membaca koran sambil minum teh hangat. Wajahnya tampak damai, seolah-olah tidak ada beban apapun di dunia ini. Bagaimana bisa dia tetap tenang setelah semua yang terjadi kemarin? Bu, kataku pelan, aku ingin tahu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ibu Puji menatapku, lalu meletakkan cangkir tehnya perlahan. Dia tersenyum, namun kali ini bukan senyuman biasa. Ada kilatan kebijaksanaan di matanya, seolah-olah dia sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Apa kau benar-benar siap untuk tahu, Nak? Tanyanya lembut. Aku mengangguk dengan mantap. Aku harus tahu, Bu. Aku tidak bisa terus diam sementara. Mereka terus merendahkanmu. Ibu Puji menghela napas panjang, lalu mulai berbicara. Baiklah, Nak. Dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan kuceritakan ini akan mengubah segalanya. Dia menceritakan semuanya padaku. Ternyata, Ibu Puji bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Sebelum kecelakaan yang membuatnya cacat, dia adalah seorang pengusaha sukses yang menjalankan bisnis tekstil berskala besar. Namun, setelah ayah meninggalkan kami, dia memutuskan untuk menjual semua asetnya demi fokus membesarkanku. Uang hasil penjualan itulah yang kemudian digunakan untuk mendanai proyek-proyek besar keluarga Arga. Awalnya, aku hanya ingin membantu, katanya pelan. Bapak Joko datang padaku beberapa tahun lalu, meminta modal untuk membangun properti pertamanya. Aku tahu dia memiliki visi besar, jadi aku memberikan modal yang dibutuhkan. Tapi aku memutuskan untuk tetap anonim. Aku tidak ingin nama kita disebut-sebut karena, kamu tahu sendiri bagaimana pandangan orang terhadap wanita seperti aku. Aku terkejut mendengarnya. Jadi, semua aset keluarga Arga sebenarnya milik Ibu? Ibu Puji mengangguk. Ya, Nak. Aku adalah investor utama di balik kesuksesan mereka. Semua yang mereka banggakan, villa itu, gedung-gedung apartemen, bahkan tanah-tanah luas yang mereka miliki, semua itu didanai oleh uangku. Aku memilih untuk tidak mengungkapkan hal ini karena aku pikir mereka akan menghargai bantuan yang kuberikan. Tapi ternyata, aku salah. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi nyata. Keluarga Arga, yang selama ini hidup dengan penuh kemewahan, ternyata berdiri di atas jerih payah ibuku. Mereka telah menikmati hasil kerja kerasnya tanpa pernah mengucapkan terima kasih, bahkan merendahkan dan mengusirnya dari acara penting mereka. Kenapa ibu tidak pernah memberitahuku tentang ini? Tanyaku, suaraku bergetar karena campuran kemarahan dan rasa bersalah. Aku tidak ingin membebani pikiranmu, Nak. Aku hanya ingin kau bisa hidup dengan tenang tanpa harus khawatir tentang masalah-masalah seperti ini. Tapi melihat bagaimana mereka memperlakukanmu dan aku pikir sudah waktunya kau tahu kebenarannya. Setelah pembicaraan itu, aku merasa seperti ada bom waktu yang baru saja diaktifkan di dalam diriku.
Semua teka-teki yang selama ini membingungkanku akhirnya mulai terpecahkan. Kenapa keluarga Arga begitu sombong? Kenapa mereka bisa memiliki begitu banyak kekayaan meskipun Bapak Joko dulunya hanyalah pegawai biasa? Jawabannya ada di depan mataku sekarang, namun, bersamaan dengan kebenaran itu, muncul juga gelombang kemarahan yang tak terbendung. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu kejam kepada ibuku? Bagaimana mungkin mereka bisa hidup enak dari hasil jerih payahnya, lalu memperlakukannya seperti sampah? Aku memutuskan bahwa aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Sudah cukup ibuku direndahkan. Sudah cukup aku diam dan pasif. Aku harus melakukan sesuatu. Bu, kataku dengan nada mantap, kita harus mengungkapkan kebenaran ini. Kita harus membuat mereka tahu siapa sebenarnya yang berada di balik semua ini. Ibu Puji tersenyum tipis. Aku tahu kau akan berkata begitu, Nak. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Tentang membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa seenaknya memperlakukan orang lain sesuai keinginan mereka. Aku mengangguk. Aku mengerti, Bu. Dan aku akan melakukannya. Untuk Ibu. Beberapa hari kemudian, aku mulai merencanakan langkah-langkah yang harus diambil. Pertama, aku memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Aku menghubungi seorang teman lama bernama Budi, seorang pengacara ternama yang dikenal karena integritasnya. Setelah menceritakan situasiku padanya, dia langsung setuju untuk membantu. Bunga, katanya serius, ini adalah kasus yang besar. Tapi aku butuh bukti-bukti kuat untuk mendukung klaim kalian. Dokumen legal, kontrak, atau apapun yang bisa membuktikan bahwa ibumu adalah pemilik saham mayoritas di perusahaan mereka. Aku segera pulang ke rumah dan memberitahukan rencana ini pada Ibu Puji. Dia mengangguk, lalu mulai membuka brankas tua di kamarnya. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen-dokumen penting, kontrak investasi, surat kepemilikan saham, hingga catatan transaksi keuangan. Semua itu masih tersimpan rapi, seolah-olah dia sudah menyiapkannya untuk saat-saat seperti ini. Kita akan menggunakan semua ini, katanya dengan nada tegas. Tapi ingat, Nak, tujuan kita bukan untuk mengganggukan mereka. Tujuan kita adalah membuat mereka sadar. Aku mengangguk. Meskipun dalam hati aku tahu bahwa ini adalah kesempatanku untuk membalas semua perlakuan buruk yang telah mereka lakukan pada ibuku. Aku tidak peduli lagi dengan hubungan antara aku dan Arga, atau antara aku dan keluarganya. Yang aku pedulikan sekarang hanyalah kebenaran, namun, aku juga tidak bodoh. Aku tahu bahwa keluarga Arga tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka memiliki pengaruh besar di masyarakat, dan mereka pasti akan mencoba menghentikanku dengan cara apapun. Aku harus berhati-hati. Saat aku memikirkan semua ini, aku merasakan kakiku gemetar. Tapi di balik ketakutan itu, ada api yang menyala dalam diriku. Api yang tidak akan padam sampai kebenaran terungkap. Ini adalah awal dari perjuanganku. Dan aku siap untuk menghadapinya. Setelah mendapatkan semua dokumen dari Ibu Puji, aku mulai menyusun strategi bersama Budi, pengacara yang kini menjadi sekutuku dalam perjuangan ini. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang tidak terlalu mencolok sehingga kami bisa berbicara tanpa takut diintai oleh keluarga Arga. Kita harus bergerak cepat, kata Budi sambil memeriksa dokumen-dokumen yang kami bawa. Tapi kita juga harus hati-hati. Keluarga Arga bukan orang sembarangan. Mereka punya banyak mata dan telinga di mana-mana. Aku mengangguk pelan. Aku tahu persis apa yang dia maksud. Selama ini, aku sudah merasakan bagaimana mereka menggunakan kekuasaan dan uang untuk menekan siapa saja yang berani melawan mereka. Namun kali ini, aku tidak akan mundur. Kali ini, aku punya senjata yang lebih kuat daripada sekadar kata-kata atau emosi. Aku punya bukti. Budi, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Tanyaku, suaraku penuh tekad. Langkah pertama adalah mengamankan semua dokumen ini, jawabnya serius. Kita harus membuat salinan digital dan menyimpannya di beberapa tempat aman. Jika mereka mencoba menghancurkan bukti fisik, kita masih punya cadangan. Aku setuju dengan usulannya. Setelah itu, Budi menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah memberikan tekanan pada keluarga Arga secara diam-diam. Kita tidak bisa langsung mengungkapkan semuanya di depan publik karena itu akan memicu reaksi besar dari mereka. Sebaliknya, kita harus membuat mereka sadar bahwa kita memiliki kendali atas situasi ini. Kita akan mulai dengan mengirimkan surat peringatan kepada Bapak Joko, lanjut Budi. Surat itu akan berisi informasi tentang kepemilikan saham Ibu Puji dan permintaan untuk membahas hal ini secara formal. Jika mereka menolak,
baru kita akan mengambil tindakan lebih jauh. Beberapa hari kemudian, surat peringatan itu dikirim. Aku tidak tahu bagaimana reaksi keluarga Arga saat menerima surat tersebut, tapi aku bisa merasakan bahwa sesuatu sedang berubah. Ada ketegangan yang mulai terasa di udara, bahkan di rumah tanggaku sendiri. Arga mulai curiga. Dia seringkali menatapku dengan mata penuh tanya, seolah-olah mencoba membaca pikiranku. Aku berusaha tetap tenang, berpura-pura seperti biasa. Tapi, aku tahu, dia pasti merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bunga, katanya suatu malam saat kami duduk di ruang tamu, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kamu terlihat berbeda. Aku menatapnya, mencoba menyembunyikan rasa marah yang mendidih dalam diriku. Apa maksudmu? Kamu lebih diam, lebih serius. Ada masalah? Aku menggeleng pelan. Tidak ada apa-apa, Arga. Hanya sedikit lelah. Dia tampak tidak yakin, tapi tidak mengejar lebih jauh. Aku tahu, dia hanya memilih untuk tidak peduli. Seperti biasa, dia lebih memprioritaskan kedamaian dengan keluarganya daripada mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Hari-hari berikutnya terasa seperti permainan catur. Aku dan Budi terus memantau setiap langkah yang diambil oleh keluarga Arga. Awalnya, mereka mencoba mengabaikan surat peringatan itu, seolah-olah itu hanyalah ancaman kosong. Namun, ketika mereka menyadari bahwa kami tidak main-main, mereka mulai panik. Bapak Joko menghubungi Ibu Puji secara langsung. Dia mencoba bernegosiasi, memohon agar kami tidak mengungkapkan kebenaran kepada publik. Bu Puji, tolong pikirkan. Baik-baik, katanya dengan nada memelas. Ini akan merusak reputasi keluarga kami. Apa yang kalian inginkan? Wang? Harta? Kami bisa memberikan apapun yang kalian mau. Ibu Puji hanya tersenyum dingin. Ini bukan soal uang, Pak Joko. Ini soal Catalan. Anda dan keluarga Anda telah hidup di atas hasil jerih payah saya selama bertahun-tahun, tanpa pernah mengucapkan terima kasih. Bahkan, Anda memperlakukan saya seperti sampah. Sekarang, saatnya Anda membayar harga untuk semua itu. Setelah percakapan itu, suasana semakin tegang. Bapak Joko mulai melakukan segala cara untuk menghentikan kami. Dia mencoba menyuap beberapa pejabat tinggi untuk membungkam kami, bahkan mengirimkan orang-orangnya untuk mengintimidasi Ibu Puji. Namun, kami sudah siap. Semua dokumen penting sudah diamankan, dan kami memiliki saksi yang cukup untuk mendukung klaim kami. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin marah, sikap Arga. Alih-alih mendukungku, dia justru mulai mencurigai ibuku. Suatu malam, dia berkata padaku, Bunga, aku tahu ibumu punya pengaruh besar, tapi kau harus berhati-hati. Jangan sampai kau terlibat dalam konflik yang akan merusak nama baik keluarga kita. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Nama baik keluarga? Selama ini, keluargamu hidup dari hasil jerih payah ibuku, Arga. Dan kamu tahu itu benar. Tapi kamu tetap diam, membiarkan mereka merendahkan ibuku. Sekarang, saat ibuku ingin mengambil haknya, kamu malah khawatir tentang nama baik keluarga. Arga terdiam. Wajahnya penuh ketidakpastian, seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia hanya menghela napas panjang dan berkata, aku hanya ingin semuanya damai, Bunga. Aku tidak ingin ada masalah. Tidak ada damai, Arga, balasku dingin. Karena masalah ini sudah terlalu besar untuk diselesaikan dengan damai. Setelah percakapan itu, hubungan kami semakin retak. Aku mulai menyadari bahwa Arga tidak pernah benar-benar berpihak padaku. Dia hanya peduli pada status sosial dan reputasi keluarganya. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa keputusan yang sedang aku ambil adalah yang terbaik. Seminggu kemudian, kami mengumumkan bahwa kami akan mengadakan pertemuan resmi dengan keluarga Arga di hadapan beberapa tokoh masyarakat. Ini adalah langkah terakhir kami sebelum benar-benar mengungkapkan kebenaran kepada publik. Aku tahu, ini akan menjadi momen yang menentukan. Entah itu kemenangan atau kekalahan, aku sudah siap menghadapinya. Di tengah malam yang sunyi, aku duduk di samping Ibu Puji, menatap wajahnya yang tenang. Bu, apakah kita akan berhasil? Tanyaku pelan. Ibu Puji tersenyum lembut. Kita tidak perlu takut, Nak. Kebenaran selalu menang pada akhirnya. Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku masih merasa gugup. Tapi aku tahu, aku tidak sendirian. Aku punya ibuku, dan aku punya kebenaran di sisiku. Besok adalah harinya. Saatnya kebenaran terungkap. Pagi itu, langit mendung seolah-olah alam ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti hari ini. Aku berdiri di depan cermin, memperhatikan bayanganku sendiri.
Gaun hitam sederhana yang kupilih untuk acara ini terasa seperti pakaian perang. Tidak. Ada hiasan berlebihan, tidak ada keluhan emas atau permata, hanya kesederhanaan yang mencerminkan tekadku. Hari ini bukan tentang kemewahan atau status sosial. Hari ini adalah tentang kebenaran. Ibu Puji duduk di kursi rodanya di sampingku, wajahnya tenang namun tegas. Dia mengenakan kebaya biru tua yang sama seperti saat dia datang ke villa minggu lalu. Senyumnya lembut, tapi aku bisa melihat api di matanya. Api yang sama dengan yang kurasakan dalam diriku. Kita sudah sampai di titik ini, katanya pelan. Tidak. Ada jalan mundur. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Aku siap, Bu. Apapun yang terjadi hari ini, kita akan melaluinya bersama. Acara pertemuan resmi digelar di sebuah hotel mewah di pusat kota. Ruangan besar itu dipenuhi oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai kalangan, pejabat daerah, pengusaha, sukses, bahkan beberapa wartawan ternama. Semua orang hadir karena undangan keluarga Arga, yang awalnya hanya ingin menjaga reputasi mereka. Namun, kali ini, kami telah mengatur segalanya agar kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Arga dan kedua orang tuanya duduk di barisan depan, wajah mereka tegang. Mereka tampak seperti singa yang terjebak dalam perangkap, mencoba mencari cara untuk lolos. Namun, kali ini mereka tidak memiliki senjata apapun untuk melawan kami. Di belakang mereka, para tamu saling berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Aku dan Ibu Puji masuk ke ruangan, diiringi oleh Budi yang membawa dokumen-dokumen penting. Semua mata langsung tertuju pada kami. Ada rasa gugup yang menyusup ke dalam hatiku, tapi aku tetap tegak berdiri. Ini adalah momen yang telah lama kutunggu-tunggu. Setelah semua tamu duduk, aku maju ke podium. Suara langkah kakiku di lantai marmer terdengar begitu keras, seolah-olah seluruh ruangan menahan napas. Ketika aku berdiri di depan mikrofon, aku bisa merasakan tatapan tajam dari keluarga Arga. Mereka mencoba membaca ekspresiku, tapi aku memastikan wajahku tetap datar. Terima kasih atas kehadiran Anda semua hari ini, kataku membuka pidato. Saya tahu banyak dari Anda bertanya-tanya kenapa acara ini diadakan secara mendadak. Hari ini, saya ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang selama ini disembunyikan dari publik. Suara bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Aku melanjutkan, selama bertahun-tahun, keluarga Arga telah menjadi simbol kesuksesan dan prestasi di masyarakat kita. Villa-villa mewah, gedung-gedung pencakar langit, dan tanah-tanah luas yang mereka miliki adalah bukti nyata dari kehebatan mereka. Tapi, apakah semua itu benar-benar hasil jerih payah mereka? Aku memberikan jeda sejenak, membiarkan kata-kataku menggantung di udara. Lalu, aku melanjutkan, kenyataannya, semua aset keluarga Arga dibangun di atas uang yang berasal dari ibuku, Ibu Puji. Dialah investor utama di balik kesuksesan mereka. Tanpa modal yang dia berikan bertahun-tahun lalu, keluarga Arga tidak akan memiliki apa yang mereka miliki sekarang. Ruang pertemuan meledak dalam keributan. Para tamu mulai berbicara satu sama lain, ada yang terkejut, ada yang ragu, dan ada juga yang tampak marah. Keluarga Arga bangkit dari kursi mereka, wajah mereka penuh kemarahan dan panik. Bohong, teriak Bapak Joko. Ini semua fitnah. Aku tersenyum dingin. Kalau begitu, silakan lihat bukti-buktinya. Aku memberi isyarat kepada Budi, yang segera membagikan dokumen legal kepada setiap tamu penting di ruangan itu. Kontrak investasi, surat kepemilikan saham, catatan transaksi keuangan, semua itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Para tamu mulai membaca dokumen-dokumen itu dengan wajah tercengang. Beberapa di antaranya bahkan menatap keluarga Arga dengan pandangan penuh kebencian. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka telah dimanfaatkan oleh keluarga yang dianggap sebagai panutan. Bapak Joko mencoba membantah, ini semua bohong. Kami tidak pernah bekerja sama dengan wanita seperti dia. Namun, suaranya tenggelam oleh protes para tamu. Bagaimana bisa kalian hidup dari hasil jerih payah orang lain, teriak salah satu pengusaha. Ini tidak adil. Ibu Puji akhirnya angkat bicara. Dengan suara yang tenang namun tegas, dia berkata, saya tidak pernah meminta pengakuan atau balas jasa. Saya hanya ingin membantu. Tapi ternyata, niat baik saya malah dimanfaatkan. Saya tidak ingin menghancurkan keluarga Anda, Pak Joko. Saya hanya ingin keadilan. Di tengah kekacauan itu, Arga akhirnya angkat bicara. Dia berdiri, wajahnya penuh amarah. Apa yang kalian lakukan ini adalah skandal besar, katanya keras. Kalian merusak nama baik keluarga kami. Aku menatapnya dengan
tatapan dingin. Nama baik? Selama ini, keluargamu hidup dari hasil jerih payah ibuku, Arga. Dan kamu tahu itu benar. Tapi kamu memilih untuk diam, membiarkan mereka merendahkan ibuku. Sekarang, saat kebenaran terungkap, kamu malah menyalahkan kami. Arga terdiam. Wajahnya penuh konflik, seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia hanya menghela napas panjang dan duduk kembali, wajahnya penuh kekalahan. Pertemuan itu berakhir dengan kekalahan total bagi keluarga Arga. Para tamu mulai meninggalkan ruangan satu persatu, banyak di antara mereka yang merasa kecewa dan marah. Reputasi keluarga Arga hancur dalam sekejap. Villa yang mereka banggakan, gedung-gedung pencakar langit, bahkan tanah-tanah luas yang mereka miliki, semua itu kini diketahui sebagai milik Ibu Puji. Namun, bagi aku dan ibuku, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa seenaknya memperlakukan orang lain sesuai keinginan mereka. Setelah semua tamu pergi, aku dan Ibu Puji berdiri di tengah ruangan kosong, menatap kursi-kursi yang tersisa. Ada perasaan lega yang menyelimuti hatiku, meskipun aku tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Bu, kita berhasil, kataku pelan, suaraku bergetar karena emosi. Ibu Puji tersenyum lembut. Ya, NAK. Kita berhasil. Tapi ingat, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan baru kita. Aku mengangguk, merasakan harapan yang mulai tumbuh dalam diriku. Hari ini, kami telah memenangkan pertempuran melawan ketidakadilan. Dan besok, kami akan memulai babak baru dalam hidup kami, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi, hanya dengan cinta dan kebebasan. Hari-hari setelah pertemuan besar itu terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kebenaran bisa begitu kuat, mampu menghancurkan dinding-dinding kemunafikan yang selama ini melingkupi keluarga Arga. Tapi di sisi lain, aku juga menyadari bahwa kebenaran bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan menuju kebebasan dan kedamaian, setelah semua aset keluarga Arga dikembalikan kepada Ibu Puji, villa yang dulunya menjadi simbol keangkuhan mereka kini berada di bawah kendali kami. Namun, Ibu Puji tidak memilih untuk menjadikannya sebagai sarana pameran kekayaan atau balas dendam. Sebaliknya, dia memiliki rencana yang jauh lebih mulia. Bu, apa rencanamu dengan villa ini? Tanyaku suatu pagi saat kami duduk di ruang tamu. Rumah kami yang sederhana, Ibu Puji tersenyum lembut. Aku ingin menjadikannya pusat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, katanya pelan. Sebuah tempat di mana mereka bisa mendapatkan dukungan, pelatihan, dan harapan baru untuk hidup. Aku tercengang mendengar jawabannya. Itu ide yang luar biasa, Bu. Tapi, kenapa? Dia menatapku dalam-dalam, matanya penuh kebijaksanaan. Karena, aku tahu bagaimana rasanya merasa direndahkan hanya karena kondisi fisikmu. Karena aku tahu bahwa dunia ini masih belum ramah bagi orang-orang seperti kita. Jika aku bisa membuat perubahan meskipun sedikit, maka itu sudah cukup bagiku. Hatiku terasa hangat mendengar kata-katanya. Ibu Puji bukan hanya seorang ibu yang luar biasa, tapi juga seorang pejuang yang tak pernah berhenti memberikan cinta dan harapan kepada orang lain. Aku bangga padanya. Bangga menjadi anaknya. Beberapa minggu kemudian, proyek transformasi villa dimulai. Kami bekerja sama dengan beberapa organisasi non-profit yang fokus pada isu disabilitas, serta merekrut tenaga ahli untuk memastikan fasilitas yang ada di villa benar-benar sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Proses ini memakan waktu dan energi yang tidak sedikit, tapi aku merasa seperti sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar gedung megah. Sementara itu, hubunganku dengan Arga semakin retak. Setelah kejadian di pertemuan resmi, dia hampir tidak pernah bicara denganku lagi. Ketika dia mencoba mendekat, aku bisa merasakan bahwa dia hanya ingin memperbaiki hubungan demi nama baik keluarganya yang sudah hancur. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah lelah dengan semua kepalsuan yang selama ini dia tunjukkan. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengakhiri pernikahanku dengan Arga. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku tahu bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil jika aku ingin hidup dengan damai dan bahagia. Arga, kataku suatu malam ketika kami duduk berhadapan di meja makan, aku ingin cerai. Wajahnya langsung berubah pucat. Kenapa? Apa karena keluargaku? Apa karena semua yang terjadi? Aku menggeleng pelan. Ini bukan hanya tentang keluargamu, Arga. Ini tentang bagaimana kamu memilih untuk diam saat aku dan ibuku direndahkan. Ini tentang bagaimana kamu lebih peduli pada status sosial daripada kebenaran.
Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak bisa melihat nilai-nilai penting dalam hidup. Arga terdiam. Dia tampak seperti orang yang kehilangan arah, tapi aku tidak merasa bersalah. Aku sudah memberinya banyak kesempatan, tapi dia tidak pernah mau berubah. Dan aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi keluarganya. Setelah percakapan itu, proses perceraian berjalan cepat. Keluarga Arga, yang kini kehilangan semua kekayaan mereka, tidak lagi memiliki pengaruh apapun di masyarakat. Mereka hidup dalam rasa malu dan kemiskinan, hasil dari semua tindakan egois mereka selama bertahun-tahun. Meski pernikahanku berakhir, aku tidak merasa kehilangan apapun. Sebaliknya, aku merasa seperti menemukan diriku yang sebenarnya. Selama ini, aku terjebak dalam tekanan sosial dan ekspektasi keluarga Arga, mencoba menjadi seseorang yang bukan diriku sendiri. Tapi sekarang, aku bisa bernapas lega. Aku bisa menjadi bunga yang sebenarnya, wanita yang mandiri, berani, dan penuh cinta. Proyek pusat rehabilitasi akhirnya selesai. Villa yang dulunya menjadi simbol kemewahan dan kesombongan kini berdiri tegak sebagai tempat penuh harapan bagi orang-orang yang membutuhkan. Saat pembukaan resmi dilakukan, aku melihat senyum-senyum tulus di wajah para penyandang disabilitas yang hadir. Ada cahaya di mata mereka, cahaya yang tidak pernah pudar meski dunia seringkali memandang mereka dengan sebelah mata. "Apa kau bangga, nak?" tanya Ibu Puji sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk mantap. "Lebih dari apapun, Bu. Ini adalah cara sempurna untuk memulai hidup baru kita." Di malam hari, setelah acara pembukaan selesai, aku duduk di teras villa, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Ada rasa damai yang menyelimuti hatiku. Semua rasa marah, sakit, dan kikuan yang pernah kurasakan telah hilang, digantikan oleh rasa syukur dan harapan. Aku memikirkan perjalanan panjang yang telah kulalui bersama Ibu Puji. Dari hari-hari ketika aku masih takut untuk melawan keluarga Arga, hingga hari ini ketika aku berdiri tegak tanpa takut pada siapapun. Aku belajar bahwa keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tapi tentang tetap melangkah meski rasa takut itu ada. "Terima kasih, Bu," gumamku pelan, meskipun aku tahu Ibu Puji tidak mendengarnya. "Terima kasih telah mengajarkan aku arti keberanian, cinta, dan Catalan. Cerita ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang transformasi. Tentang bagaimana aku dan Ibu Puji menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati tanpa harus bergantung pada validasi orang lain. Tentang bagaimana kebenaran selalu menang pada akhirnya, meskipun jalan menuju kebenaran itu penuh tantangan, dan meskipun perjalanan ini tidak mudah, aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah menyesal telah memilih untuk berdiri di sisi kebenaran. Karena disitulah aku menemukan kedamaian sejati."